Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan Cak Monyong, walaupun ya sudah sedikit mulai agak pulih ini. Dalam situasi seperti ini, Cahaya Batin tetap menyampaikan pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, yaitu bagaimana kita menjadi bangsa yang sadar. Jadi bangsa yang sadar tentang hak milik leluhur kita yang harus kita yakini. Seperti yang saya pakai ini adalah aksara Jawa 20. Bagaimana kita coba ingin menyampaikan tentang hari ini, tentang alam ya, tentang pengetahuan tentang alam. Ada 3 alam yang harus kita kenali. Kalau kita akan melihat, kita membahas tentang Lo Lirhandayani Pasipanjati, kita akan membahas alam. Memang selalu kita bersantai sambil menyampaikan, dan mungkin nanti pemirsa juga bersantai juga mendengarkan. Dalam penjelasan sebelumnya, saya ingin menyampaikan orang-orang di Belanda sana, di Eropa maksudnya, memiliki satu huruf yang sama, yaitu huruf Latin tulisannya ABCD itu, tapi bahasanya ada bahasa Jerman. Ingat-ingat, Jerman aja dipisah dulu, ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Hurufnya tetap alfabet, tapi bahasanya Perancis. Juga ada hurufnya alfabet, tapi bahasanya Inggris. Ada juga alfabet, itu bahasanya Belanda. Atau juga alfabet itu bahasanya Meksiko, seperti itu. Nah, huruf Arab juga sama. Hurufnya sama, alif, ba, ta, sin, jim, ha, kho, dal, ya, seperti itu. Tapi di situ dipakai oleh orang-orang Iran. Bahasanya Iran. Lalu juga dipakai dalam bahasa India. Juga dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Irak, Afghanistan, Uzbekistan, mungkin seperti itu ya. Dipakai oleh negara apalagi di Timur Tengah banyak sekali ya. Di sana Kuwait, Palestina, mungkin juga di batas-batas orang-orang setelah Eropa baru ke orang-orang Arab. Nah, di huruf Afrika sendiri, saya belum bisa membaca secara langsung tentang hieroglif itu sendiri. Di Afrika mungkin sudah terprovokasi dengan huruf sama dengan kita di Indonesia. Tapi di Cina, hurufnya tetap satu bahasa, satu tulis yang menurut saya itu bagian dari sebuah tulisan yang berakar dari huruf Mandarin. Di situ ada alam Tiongkok, ada alam Korea Selatan, ada Korea Utara, ada Jepang, lalu ada Thailand, sama dalam satu klaster bangsa Cina. Nah, kita bangsa Indonesia sebenarnya ada hurufnya. Kalau mengacu kepada serat lama yang kita pahami, bahwa kita ini punya satu huruf yang dipakai bersama-sama sebagai huruf terakhir adalah Sanskerta. Itu dipakai juga huruf Jawanya oleh orang Madura, Hanacaraka. Dipakai juga ada bahasa orang Sunda. Nah, ini nanti bahasanya Sunda, tapi hurufnya juga huruf Jawa. Dan juga terakhir kesepakatannya adalah Sanskerta. Kalau di bahasa orang asing dianggap tulisannya orang asing, akhirnya menjadi Sanskrit. Nah, begitu.
pemahaman seperti inilah kita ini banyak sekali, ada Bugis yang juga tulisannya dari pengembangan dari huruf leluhurnya, itu tulisannya yang terakhir adalah lontara, ada ganggang dan banyak pengembangannya. Nah, kalau seumpama pemerintah sadar bahwa setiap daerah mengeluarkan produk-produk pariwisata, itu sebenarnya sungguh sangat luar biasa. Indonesia akan menjadi pusat pengetahuan intelektual aksara dunia bahkan. Dan kalau diteliti betul di beberapa relief yang sudah kadung dicuri oleh orang-orang asing pada waktu zaman kolonial, maka menurut saya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar menyampaikan tentang konsep-konsep di mana kita sebenarnya sedang melakukan upaya-upaya memahami tentang aksara kita yang sungguh sangat luar biasa. Nah, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, hal yang paling menarik untuk kita pahami karena itu sifat dari alam. Nah, kalau kita akan membahas tentang Lo Lil Handayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tujuan kepada Sang Pencipta alam. Alam sendiri ada 3 sebenarnya. Di dalam penjelasan secara umum adalah alam Allah, alam Sang Maha Pencipta seperti ini luasannya, dan alam dunia yang kita pinjak ini. Dan alam semesta adalah hakikatnya adalah semesta ini adalah diri kita. Nah, bagaimana kita sebenarnya mampu selaras dengan 3 alam ini sendiri? Kita, semesta, dunia yang kita pijak, dan alam Allah, alam pencipta ini yang sangat luas. Yang tidak nampak tapi ada. Yang nampak juga, makanya ini adalah sesuatu yang saya sampaikan berkali-kali. Makanya perlu pengetahuan yang dalam untuk memahami tentang apa penjelasan ilmu pengetahuan leluhur dalam tingkatan-tingkatan khusus. Maka perlu untuk belajar lebih dalam tentang memahami nilai-nilai kedalaman tersebut. Lil Handayani Paseban Jati, alam dunia yang diciptakan dan alam semesta yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya semesta yang betul-betul ciptaan Allah. Allah menciptakan alam untuk kita dan tidak meminta apa-apa, meminta untung. Tapi kita akan selalu meminta dan menagih kepada Sang Maha Pencipta tentang kenikmatan, sedangkan kenikmatan sendiri sudah diberikan oleh Allah, oleh Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, oleh Sang Maha Welas Asih, Luhur Budi, dan Bijaksana. Alam semesta menarik rokok, alam dunia menyaksikan, dan alam Allah sudah memberikan sebuah kepastian bahwa orang yang merokok pasti orang yang sehat, orang yang mampu merasakan nikmat Rahman Rahim Allah. Nah, dari sekian banyak pengetahuan yang ingin saya kaitkan bahwa kalau seumpama pemerintah menyadari betul bahwa kekuatan dari tiap-tiap daerah ini dimunculkan dalam bentuk kesadaran sebagai milik bangsa kita sendiri dari aksara Jawa yang pertama, ditulislah di tiap-tiap daerah apa yang dipahami sebagai manuskrip, sebagai tulisan-tulisan kesejarahan, maka saya pikir pariwisata, kebudayaan, nilai-nilai luhur kebangsaan, nilai-nilai luhur kebudayaan itu sendiri, baik keseniannya, maka tidak perlu lagi kita mencari, mengubah bentuk apapun. Kita akan didatangi oleh seluruh sekian banyak para pakar ilmu pengetahuan untuk meneliti betapa hebatnya bangsa kita dalam menerjemahkan tentang pengetahuan-pengetahuan kalau di dalam ilmu keagamaan tauhid itu sendiri. Kita tahu betul hidayah itu sendiri karena Allah. Hidup ini karena Allah. Hikmah itu adalah Allah. Jadi
semua khalifah itu sendiri Allah. Jadi tahu betul, jadi ke prinsip-prinsip itu sebenarnya orang tanah Nusantara sudah. Kenapa kita selalu mengatakan bahwa kita harus memahami tentang tauhid. Tauhid itu sendiri, hidayah itu sendiri, hikmah itu sendiri, khalifah itu sendiri dari Allah, dan kita sedang bersamanya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, mari kita pahami dan mari kita miliki dan kita kembali kepada nilai-nilai ini sendiri. Jika kita tidak segera menyadari sebagai pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, apa yang akan kita miliki? Kita akan malu sebagai orang bangsa Nusantara yang sangat luas kekayaannya jika kalah dengan intervensi pengetahuan-pengetahuan asing, sedangkan kita memiliki hal yang sangat luas. Demikian pemirsa Cahaya Batin tentang pengetahuan Lo Lirhandayani Pasiban Jati, mengerti tentang sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah, alam dunia dan alam semesta. Sudah banyak yang sudah kita lupakan, sudah banyak yang diberikan, tapi kita tidak mau menghidupkan kembali, tidak mau mengajarkan kembali. Apa yang sebenarnya kita terjadi? Mati alam hati, mati alam pikiran kita, karena kita tidak dekat dengan Sang Maha Pencipta. Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Semoga bermanfaat dan memberikan hikmah, memberikan hidayah, memberikan kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kita. Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, Hum Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.